Ya, Pak. Saya memperkenalkan diri. Terima kasih. Kenalkan, nama saya Indra Adila Pratama. Iya, baik. Ya, panggilan akrab dengan Indra. Iya. Saya dari Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Oh, coba. Ya berdekatan dengan Cirebon. Kadang Kuningan itu orang banyak nggak tahu, taunya itu Cirebonnya. Oh, Cirebon. Iya, gitu. Jadi saya kasih dulu aja itu dekat sama Kabupaten Cirebon. Untuk desa dampingan saya ada 5, tentunya Bu ya, 1 duta, 5 desa dampingan. Selanjutnya tadi dikatakan ketika datang ke desa dampingan ya Bu ya. Ya awalnya kan Ke PMD dulu kan? ya kita ke PMD dulu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu karena sesuai dengan prosedur yang ada, karena harus memperkenalkan diri dan Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama Yafris Oktovendra, Bu. Iya, baik. Panggilan Yafris. Office. Saya dari Sumatera Barat, Kabupaten Pesisir Selatan. Bagian laut ini. Iya, bagian laut. Pertama kali yang kami lakukan dari Duta Pesisir Selatan itu koordinasi dengan DPMD. Langsung kepada kepala dinasnya. Setelah itu besok harinya koordinasi dengan Dinas Kominfo langsung ya. Dan hari ketiga kami langsung ke Bapenda dan Bapeda. Bapeda, iya, Ya. Bapeda. 3 dinas itu menerima kami dengan baik. Alhamdulillah. Bahkan ada komitmen dinas tersebut akan mengumpulkan kader-kader digital untuk BIMTEK bersama. Oh, yang dibiayai oleh pemerintah daerah. Iya, Luar dibayari biasa. oleh Bapeda ya. Iya. Dan saya fokusnya di bagian utara, 5 desa, 5 nagari. Dari 5 nagari itu ada yang menarik 1, Bu. Iya. Apa menariknya? Wali nagari ya, Bu. Itu wali nagari kepala desa baru ya. Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Waludin. Saya dari Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Kabupaten Sukabumi ada 20 desa yang menjadi mengikuti lokus program Smart Village, dan kita semua dibagi menjadi 5 desa. Yang menariknya di Kabupaten Sukabumi ini, kita Bu, dari semenjak mendapatkan SK kemudian penandatangan kontrak kerja, kita ini langsung ke desa. Hari kedua dan ketiga baru kita bertemu dengan DPMD, dan kita pun sangat ditunggu-tunggu oleh DPMD karena ini sudah lama katanya SK Desa Cerdas ini Ya, diusulkan. udah lama keluarnya tapi pendampingnya kok belum katanya. Terus kadernya Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Faisal, Bu, dari Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Bukan, Pak. Pergi motong. Kabupaten Sigi, Bu. Ke sini, ibu tadi yang pergi motong ya? Iya, saya pernah tahun 2018 ke 19 ke sana. Sebelum 1 tahun saya dari sana langsung Pak. Iya. Iya. Terima kasih, Bu. Kebetulan kami di Kabupaten Sigi itu ada 3 duta digital Iya. yang membawahi 15 desa, masing-masing 5 desa. Untuk hal-hal yang kami lakukan, pertama pada saat untuk perkenalan desa cerdas, pertama itu sama seperti teman-teman pada umumnya, kami ke Dinas PMD Kabupaten Sigi. Terus kami berkoordinasi dengan Ibu Sekdis. Kebetulan waktu kami datang itu kepala dinas lagi tidak di tempat. Ya. Kami di sana itu awalnya membawa SK dari Kemendes untuk memperkenalkan kami masing-masing. Sudah dikenal dengan lokasi-lokasinya. Lanjut, Bapak Sigi. Bapak lanjut. Kebetulan saya ada
Kecamatannya ada 2. Sama seperti Iya sama. Tahapannya juga sama seperti Pak Faisal bilang tadi. Aman tapi Iya Bu. aman, tidak ada masalah. Untuk sekarang aman. Kenapa sekarang? Selanjutnya kenapa? Karena pihak desa menanyakan tentang definisi itu Bu. Oh iya sabar, nanti gitu ya. Kalau nggak ada jadi nggak aman ya. Sabar. Nanti baru ini masuk model 3. Masih ada model 4, gampang. Terjawab semua itu nanti. Ya, nah ya baik. Terima kasih. Ya kasih aplaus yang meriah dulu. Iya. Nama saya John Indra. Kita dari Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Kita di Kabupaten Pesisir Selatan itu ada 3, Sumatera Barat ada 7. Jadi kalau untuk di Kabupaten Pesisir Selatan, tahapan yang kita mulai itu waktu diberlakukan diberi mandat SK, kita mulai koordinasi ke TPP Kabupaten, karena walaupun bagaimanapun mereka lah yang punya desa itu, karena basic mereka adalah desa itu. Jadi kita minta petunjuk sama beliau. Nah, beliau mengarahkan lidingnya, kita tinggal sampaikan kita butuh koordinasi dengan Kominfo, Bapeda, Dinas DPMD. Nah, beliau lah yang mengirim kita ke sana. Nantinya ke dalam kegiatan. Contoh, misi-misinya untuk membuat rakyat sejahtera. Umpamanya apa tentang IT apa. Jadi nanti dari RPJM kan dituangkan di ini RKP. Yang ini yang setahun sekali, ini yang 6 tahun. Nah, ini yang tahun berjalan. Nah, karena di sini belanjanya kan sudah jelaskan panjang lebar kemarin ya. Tapi ingat itu, jadi teman-teman harus tahu dulu peluangnya. Ini yang 6 tahun. Di sini memang kadang kepala desa itu tahu aja dia bikin visi misi, tapi dia tidak bisa mau masukkan di dalam. Iya, sedikit. Iya. Kalau dalam materi ini boleh. Tadinya nggak bisa. Iya boleh. Nah ini karena saya flashback ke sana ya, Iya. supaya yang tadi disampaikan di depan jangan sampai hilang. Kebutuhan NKRI, kemudian meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa, terus pengembangan kehidupan demokrasi. Nah, ini pengembangan kehidupan demokrasi ini ya dilaksanakan oleh desa melalui Musdes. Nah, kemudian pengembangan pemberdayaan masyarakat ini melalui peningkatan kapasitas yang dilakukan oleh masyarakat, oleh desa terhadap komunitas atau kepada LKD, lembaga kemasyarakatan yang ada di desa. Seperti itu, kemudian memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa melalui pelayanan publik tadi. Bisa? Nah, pikir tadi seperti itu. Jadi teman-teman nanti pada saat turun ke lapangan, jangan memaksakan kehendak. Kita tahu nih alot ini rapat yang saya mau gini-gini. Kalau enggak minta pendapat, Pak bagaimana? Nah, kecuali banyak, Pak kami ini sepakat, kira-kira alat yang cocok ini kira-kira apa? Nah, teknologi yang cocok di desa itu bukan harus mesin kan? Tetapi teknologi sederhana. Contoh di daerah kami. Dulu di daerah kami itu, kalau nanam padi itu, kalau di sana jarang sawah, gunung. Di Kalimantan banyak gunung. Kalau di kita bahasanya huma, Bu. Iya, huma. Huma di atas bukit. Oh, kalau di sana pehumaan. Huma. Huma. Jadi kan kalau biasanya kan, kalau masih ada, kami di kampung sana itu gotong royong. Kalau yang laki-lakinya bikin begini, kita yang naik gitu nasinya. Nah, sekarang ada inovasi sederhana, botol aqua dibuat ini ulin, belakangnya tancap itu, baru dibikinnya setelan. Jadi mau berapa biji padinya keluar, jadi tek. Nah lagi dia sendiri aja jalan seperti itu. Itu teknologi. Teknologi yang dimaksud ini kan pelayanan masyarakat. Ini banyak contoh-contohnya di barcode-barcode itu ada semua. Penyediaan layanan potensi desa, penyediaan layanan data kemiskinan, nah penyediaan layanan data marginal. Nah, data marginal ini kadang yang dilupakan oleh teman-teman di desa. Di marginal ini kan ada yang namanya disabel ya. Nah, seperti itu. Nah, kadang masyarakat kita yang belum berubah cara pikirnya, nggak usah dibilang nggak cerdas, nanti malah orang belum berubah cara pola pikirnya, Bodoh. itu dia menganggap orang yang cacat itu nggak bisa apa-apa. Tapi tidak sedikit orang cacat itu berkreasi bisa. Nah,
Tentunya melalui peningkatan kapasitas. Memang orang tidak langsung bisa berkarya tanpa kita lihat dulu dari potensinya. Seperti itu, iya. Nah, kita harus teman-teman duta digital nih biasanya kan yang ikut rapat itu lembaga. Kadang di desa itu SDGs ini selama 30 tahun loh. Nah, kalau dulu masalah pembangunan jangka panjang, jangka menengah itu kan ada 5 tahun. Nah, Repelita Bahari, ya kan zaman tempo dulu. Nah, Repelita itu 5 tahun, nah tapi melalui SDGs ini berkelanjutan. Tahun ini kita latih, kita kenalkan dulu produk kita. Sudah mereka suka dengan produk kita, besok kita tawarkan lagi yang ini. Besoknya kita tawarkan yang ini. Tidak bisa langsung Sepakat. Ya, baik. Oh, Seperti itu. Ya. kalau kadesnya ganti lagi, ubah lagi itu. Berubah lagi. Tapi kita tetap karena yang kadesnya saja yang berubah, tapi sekdesnya masih ada, komunitasnya masih ada. Karena setiap tahun ada yang namanya musdes, tetap usulkan sama komunitas. Komunitasnya pendukung kades. Informasi publik, domain desa, ID, aktif dan sebagainya. Ini yang ya kan. Kemudian Permen Komunikasi dan Informatika nomor nomor ini tentang regulasi tentang domain publik. Ya. Jadi nanti materi. Kalau kita berbicara masalah tata kelola smart governance, Iya. governance smart governance Pemerintahan cerdas. itu tidak jauh-jauh pasti tentang pengadaan aplikasi, pelayanan dan lain sebagainya yang sifatnya berdekatan dengan aplikasi pengadaan itu. Nah, pasti hampir di semua desa, saya yakin di desa saya saja yang di Sigi itu ada pengadaan itu karena mereka sadar akan transformasi digital yang makin berkembang ini yang katanya menuju 5.0 ini kan. Nah, tapi kemudian saya berpikir begini Bu, sebenarnya kan tata kelola smart governance ini kan yang paling dekat dengan aplikasi ini Bu. Ada enggak Bu terkait smart governance ini yang di luar dari itu, Aplikasi. di luar dari peningkatan kapasitas, karena peningkatan kapasitas itu sudah barang pasti, itu pasti kita lakukan di masing-masing desa. Sudah pasti itu pasti, Iya. karena kita literasi digitalnya harus ditingkatkan terlebih dahulu. Nah kemudian saya berpikir, itulah makanya yang dari tadi Ibu menjelaskan itu, saya berpikir wah, memang benar ini tata kelola cerdas ini ya sangat berhubungan dengan itu, pelayanan publik yang bersifatnya yang ujung-ujungnya pemerintah desa akan mengeluarkan duit untuk membeli aplikasi itu yang sebenarnya kemarin bagus tuh kalau kata Pak Budi Santoso kalau nggak salah yang menjelaskan bahwa sekarang tidak dianjurkan untuk pembelian aplikasi karena di sisi lain kepala desa hanya sebagai pengujian, di sisi lain kepala desa hanya sebagai admin, tapi di sisi lain kita seperti menjual data. Karena mereka yang memegang aplikasi ini berarti kan mereka memegang data-data yang kita punya. Nah inilah yang kebocoran data inilah yang semakin harus kita kalau bisa dikurangi, diminimkan. Nah, sehingga itu menjadi keresahan saya, Bu, ada enggak ya? Kira-kira yang hari ini saya juga masih berpikir dan belum menemukan kira-kira yang paling dekat dengan smart governance ini di mana selain dari itu. Tapi dari Kominfo tadi, dari Kominfo itu pemerintah daerah sudah memberikan kewenangan kepada Dinas Kominfo untuk menganggarkan semua desa itu diberikan itu aplikasi itu, Kominfo yang pegang. Nah seperti itu. Nah saya tidak tahu beda dengan daerah lain ya kan. Jadi ini memang harus kepedulian dari pemerintah daerah juga terhadap keberadaan ini terkait dengan sistem informasi ini. Nah tapi yang lebih awal itu yang perlu kita anukan data kan, biasanya data.
Data. Nah itu aja data dulu memang. Pasti nanti kan disampaikan kepada kita nggak langsung harus membeli ini, jangan. Makanya kan kita edukasi kita di literasi tadi pertama itu bagaimana merubah seperti itu. Yang sederhana aja. Seperti itu. Tapi memang tujuannya nanti ke sana. Tentunya kalau pemerintah biasanya membuat ini program, kesananya pasti ada. Jadi kita sudah nggak usah terlalu mikir ini. Yang sekarang aja dulu. Nah memang karena tujuannya ini pasti, makanya saya bilang step by step. Tujuan kita hari ini memahami bagaimana kita membuat masyarakat kita dulu ini. Nah karena masyarakat kita sekarang juga sudah banyak pakai smartphone, ya kan? Nah seperti itu, tanpa kita sadari. Nah sekarang karena melihat mungkin anak-anak kecil aja sudah bisa, tinggal melihat logo-logo aja sudah bisa. Sudah paham. Nah itu sebenarnya orang-orang atas ini kayaknya memikirkan ke sana. Cuman karena pertanyaan nggak bisa Pak, masyarakat kita sudah begini. Nah makanya kita ini ada, tugas kita ini tadi merubah paradigma itu supaya untuk berubah menjadi cerdas. Makanya di awal saya bilang nggak usah muluk-muluk, berikan pemahaman bahwa masyarakat cerdas, pemerintahan cerdas bukan hanya di kita. Dan fungsi pengendalian, controlling lah dalam rangka apa, pembenahan semuanya gitu. Kalau selama ini kan posisinya bahwa fungsi pemerintahan desa ini bla 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 bla, nggak ada indikator yang bisa diukur. Indikator yang bisa diukur itu bisa diukur secara waktu, bisa diukur secara output. Artinya ada ukuran-ukuran yang memang semua masyarakat memahami hal itu. Nah posisinya kan selalu dibuat ngambang ya. Kasarnya walaupun kita sudah berbasis digital, tapi ketika penyelesaiannya harusnya 5 menit selesai, tetap selesainya 1 hari, tetap aja nggak cerdas kalau menurut saya. Artinya ukuran-ukuran itu jadi parameter gitu. Nah ini juga tidak jauh beda Bu, maaf ketika kita berbicara terkait dengan program ini. Kita hari ini berbicara modul, berbicara ada PowerPoint, tapi ada yang disebut dokumen yang secara legalitasnya itu diakui di aparatur dan di lembaga terkait, apalagi lembaga-lembaga resmi di secara pemerintahan. Misalnya Juknis, kita bawa modul dengan Juknis kekuatan lain. Di saat ketidaksesuaian dalam menerjemahkan program ini, pemerintahan desa tidak akan berbicara lebih jauh karena Juknis sudah mengatur misalkan mekanisme penyaluran dana operasional RKD itu jelas. Alurnya kemana, spesimennya berapa orang, buka rekeningnya atas nama apa, itu kan di Juknis ya. Dan itu kekuatan secara regulasinya kuat karena kementerian yang menerbitkan kan gitu. Dan secara untuk penganggaran pun akan lebih jelas di APBD. Tinjauan lebih turunannya turunan dari Permendes atau Undang-Undang Desa, ada Juknis kan gitu. Itu bisa dituangkan secara pertimbangan nanti di desa. Bahkan lebih lanjutnya terkait dengan keberlanjutannya bisa lahir Perdes misalkan, berkenaan dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya berkelanjutan di bidang digitalisasi. Ingat kayak gitu Bu. Jangan boleh sedikit. Oke. Mungkin dari itulah yang menjadi keluhan kami Bu. Itulah yang menjadi keluhan kami 2 bulan ini. Bahkan mungkin kalaupun kita hari ini sudah bernanyakan itu bagaimana yang di fase 1 yang sampai hari ini belum ada terkait dengan situ, karena efeknya ini kedepannya akan panjang. Bukan hanya terkait ini, belum kita berbicara masalah ekonomi cerdas bagaimana, apa indikatornya. Nah, sehingga mungkin Ibu sebagai fasilitator bisa mungkin juga merekomendasikan ke yang atas untuk sesegera mungkin mengeluarkan Juknis ini. Namun meskipun Juknis ini tetap masih sementara proses pengesahan katanya, tetap kita juga akan bergerak di bawah. Bukan berarti kita tidak bergerak. Kita tetap dengan menggunakan yang katanya cerdas, tetap terus akan jalan.
Oke. Baik, saya coba nih. Berarti saya harus mewakili Gusman ini kayaknya. Iya. Gitu. Iya, keceplos dulu buat pertanyaan. Ya begini, kemarinnya sudah saya sampaikan kemarin. Gusman yang mana? Gusman saya dua nih. Nah, ataupun saya satu ya. Jadi, nah, jadi begini. Masalah juknis tentang juknis itu bukan kapasitas kita. Ya, betul. Keceplos yang mulia dulu. Kapasitas kita apa? Sesuai dengan tugas dan fungsi kita. Itu sudah diatur dalam SPK maupun kontrak kita yang kita tandatangani. Yang kedua, yang ketiga, tentang program apa yang menjadi kinerja daripada kita. Outputnya jelas sampai Desember ini sosialisasi. Kan jelas. Selesai sudah. Kita tunggu nanti tahun 2023 kita akan lagi BIMTEK yang kedua. Selesai sudah. Nah, cuma kita harapan kita kalau BIMTEK yang kedua besok minimal itu kita di Kuta lah atau di Padang. Panitia, didengar itu panitia. Di Padang boleh. Tapi kalau Udah di Padang, kasih ya. Nanti kalau di Padang IO-nya bukan Mbak Eki lah. nah itu kalau di Kuta kan tetap Mbak Eki. Iya. Modus. Nah, yang ketiga apa? Yang ketiga sampai sekarang yang jadi permasalahan kita, ibu negara yang kita tinggalkan di rumah itu sekarang kocar kacir. Sementara kita makan enak di sini, lagi belanja. Nah, ini yang perlu kita perhatikan.